Perkenalkan, nama saya Jajing Dalotavio dengan NIM Akhir 28. Di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi rakyat. Pengertian demokrasi rakyat. Demokrasi rakyat adalah sebuah sistem politik yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengambilan kekuasaan politik. Sistem ini menekankan pada keterlibatan langsung rakyat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan negara. Dalam demokrasi rakyat, pemerintahan diatur sedemikian rupa untuk memastikan bahwa kepentingan mayoritas rakyat terwakili dan diperjuangkan. Berbeda dengan demokrasi liberal yang sering berfokus pada kebebasan individu dan persaingan politik antar partai. Demokrasi rakyat lebih menitik beratkan pada keadilan sosial, pemerataan kekayaan, dan peran aktif rakyat dalam pengambilan keputusan. Ciri-ciri demokrasi rakyat. Yang pertama, partisipasi langsung. Dalam demokrasi rakyat, partisipasi langsung dari rakyat dalam pengambilan keputusan sangat ditekankan. Ini bisa diwujudkan melalui referendum, plebiscit, atau mekanisme lain yang memungkinkan rakyat untuk menyampaikan pendapat dan kehendaknya secara langsung. Yang kedua, kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan sosial. Fokus utama dari demokrasi rakyat adalah kesejahteraan sosial. Kebijakan yang diambil biasanya berorientasi pada pemerataan ekonomi, penghapusan kesenjangan sosial, dan peningkatan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, bukan hanya kelompok tertentu. Kontrol dan yang ketiga ini adalah kontrol dan akuntabilitas. Rakyat memiliki hak dan mekanisme untuk mengontrol dan mempertanggungjawabkan tindakan para pemimpin politik. Transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip yang dijunjung tinggi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Kritik terhadap demokrasi rakyat. Meskipun demokrasi rakyat memiliki tujuan mulia untuk menciptakan keadilan sosial dan partisipasi langsung, ada beberapa kritik yang sering diajukan terhadap sistem ini. Satu, potensi otoritarianisme. Dalam praktiknya, beberapa negara yang mengklaim penganut demokrasi rakyat seringkali berubah menjadi rezim otoriter di mana kekuasaan terkonsentrasi pada partai atau pemimpin tertentu. Yang kedua, kurangnya kebebasan individu. Demokrasi rakyat seringkali dikritik karena mengekang kebebasan individu dan mengutamakan kepentingan kolektif. Yang ketiga, efisiensi pemerintahan. Sistem ini juga dikritik karena cenderung kurang efisien dalam pengambilan keputusan, terutama jika terlalu banyak melibatkan proses partisipasi langsung yang memakan waktu dan biaya. Nah, ini yang terakhir ada kesimpulan. Demokrasi rakyat adalah sistem yang berupaya melibatkan rakyat secara langsung dalam pengambilan keputusan dan berfokus pada keadilan sosial serta pemerataan kekuasaan. Meskipun memiliki banyak keunggulan dalam hal keterlibatan rakyat dan kesejahteraan sosial, sistem ini juga menghadapi tantangan seperti potensi otoritarianisme dan efisiensi pemerintahan. Implementasi demokrasi rakyat memerlukan keseimbangan yang cermat antara kepentingan kolektif dan perlindungan hak individu. Selesai, sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah ucap. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi kedua dengan judul Pendidikan Sejarah untuk Memperkuat Pendidikan Karakter. Pendidikan karakter merupakan satu upaya untuk menangani permasalahan kritis multimediasional yang saat ini terjadi. Hal ini dilakukan dengan penanaman nilai-nilai dalam pendidikan. Pusat kurikulum merumuskan paling tidak ada 18 pendidikan karakter, yakni religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, dan semangat kebangsaan, cinta tanah air, damai, gemar membaca, dan peduli lingkungan. Di dalam pendidikan sejarah, nilai-nilai tersebut dapat diintegrasikan dalam pembelajaran pendidikan sejarah, berperan dalam pendidikan karakter karena pelajaran sejarah memiliki arti strategis dalam pembentukan watak dan peradaban bangsa yang martabat serta pembentukan manusia Indonesia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Penguatan pelajaran sejarah sebagai pendidikan karakter dapat diterapkan mulai dari tujuan, pelaksanaan, pembelajaran, materi, sumber, dan media.
sampai dengan penilaian. Oke, sekian dan terima kasih.